Hai sahabat Kartini, bertemu lagi di Oh Mama, Oh Papa, sebuah kisah nyata yang seperti biasanya akan menjadi kisah yang mengharu biru, menyentuh hati dan pikiran kita. Kisah kali ini agak berbeda dari biasanya karena kisah ini mengandung kejutan yang tidak disangka-sangka. Oh Mama, Oh Papa, sebuah kisah nyata. Jadi sahabat Kartini, ini adalah kisah dari seorang perempuan yang bernama Lisa. Dia bercerita kepada redaksi Kartini karena Lisa ini mendapatkan sebuah surprise ya di dalam hidupnya yang namanya juga surprise. Dia nggak tahu itu kapan datangnya dan surprise itu membuat dia menjadi breakdown karena benar-benar terkejut ya. Jadi Lisa ini adalah seorang gadis berumur 22 tahun. Nah, sahabat Kartini, dari kecil sampai dengan dia umur 22 tahun itu, dia nggak pernah bertemu dengan ayahnya. Karena ibunya si Lisa ini sebut saja adalah Tante Sri. Dia bercerita kepada Lisa bahwa ayahnya meninggal dunia pada saat Lisa ini masih bayi. Jadi ya sahabat Kartini ya, Lisa ini taunya dia adalah seorang anak yatim. Nah, walaupun begitu, sang ibu, si Tante Sri ini memberi kehidupan yang begitu baik untuk Lisa. Nah, mereka berdua itu hidup di sebuah kota yang berinisial K, yaitu kota kelahiran dari sang ayah. Nah, setelah sang ayah meninggal, mereka berdua pindah nih ke kota S. Nah, di Pulau J. Bisa tebak ya, kota S-nya apa? Kota S tuh banyak banget. Nah, terus begitu si Tante Sri ini, dia membesarkan Lisa dari kecil sampai remaja. Nah, Lisa itu hanya mendapati atau mengenal ayahnya itu hanya dari foto-foto muda dari ayahnya. Jadi ceritanya ibunya Lisa ini pacaran dengan ayahnya itu dari SMA. Karena memang mereka itu adalah sahabat lah, satu geng waktu di SMA di kota K itu. Ya, terus udah gitu akhirnya mereka berdua menikah dan akhirnya lahirlah Lisa. Sebelum Lisa besar, sebelum dia waktu itu bisa mengingat dan bicara, ayahnya itu meninggal karena sakit. Menurut cerita ibunya seperti itu. Jadilah Lisa ini anak yatim yang mandiri, hanya saja dia tidak pernah kehilangan kasih sayang seorang ayah karena ibunya ini mampu untuk menjadi ibu sekaligus ayahnya. Nah, menariknya nih sahabat Kartini, ibunya ini memiliki seorang sahabat namanya Tante Mirna. Sosok Tante Mirna itu tinggi, terus udah gitu cantik, ada keturunan Tionghoa sedikit gitu ya. Nah, terus udah gitu berparas ayu banget deh pokoknya. Dan Tante Mirna ini juga pemilik salon ya. Jadi hampir tiap hari nih Tante Mirna ini mainlah ke rumahnya Lisa untuk menemui ibunya. Jadi mereka suka makan bareng, suka pergi bareng. Bahkan Lisa pun dari kecil udah akrab sekali sama sosok Tante Mirna ini. Dan Tante Mirna ini karena dia belum nikah dan belum mempunyai anak, sehingga dia juga sayang banget nih sama Lisa. Jadi mainan dibeliin, terus udah gitu makanan juga yang enak-enak, apapun yang Lisa itu mau itu dibelikan. Dan mereka berdua tuh sering jalan-jalan ke kebun binatang, terus udah gitu ke tempat-tempat yang buat anak-anak lah gitu ya, taman bermain.
Nah, sedemikian akrabnya si Lisa ini dengan Tante Mirna sehingga Tante Mirna merupakan ibu kedua dari Lisa. Karena ibunya ini kan juga bekerja ya, wanita karir. Jadi ibunya Lisa ini adalah salah satu staf marketing di perusahaan terkenal di kota Es di Pulau J. Nah, terus nih sahabat Kartini, suatu waktu, jadi si Lisa ini dia pergi nih sama Tante Mirna. Ini Lisa ini waktu itu kuliah ya, kuliah. Terus dia gitu dia pergi bersama Tante Mirna jalan-jalan. Jadi waktu itu mereka sedang mencari baju untuk, jadi si Lisa ini mau pergi pesta gitu ya. Nah mereka cari baju, kata Tante Mirna, udah Lisa tante yang beliin gitu. Mereka jalan-jalan nih di mall di kota Es. Terus gitu pas pulang si Lisa tuh bilang sama Tante Mirna, Tante kan mama belum pulang, aku main aja deh ke rumah tante gitu. Nah memang rumahnya Tante Mirna ini tidak jauh dari rumahnya Lisa dan ibunya ya. Lalu si Lisa ini mampir ke rumahnya Tante Mirna. Terus gitu ya mereka seperti biasa ya, bercengkrama, ngobrol, nonton TV, makan-makan. Nah tiba-tiba nih si Tante Mirna ini harus kembali ke salonnya karena ada klien yang rewel gitu ya. Jadi salonnya itu meminta agar Tante Mirna ini datang segera karena ada klien itu. Terus Tante Mirna bilang nih sama si Lisa, oke Lisa, kamu ini ya di sini aja, tidur-tiduran boleh kok di kamar tante gitu. Seperti biasanya itulah hal-hal yang seperti biasanya dilakukan sama Lisa ya di rumah Tante Mirna. Karena dia juga emang udah sering juga nginep di rumah Tante Mirna ini. Terus udah gitu, udah nih dia tiduran, dia lagi nonton TV. Nah tiba-tiba si Lisa ini mendengar ada suara bruk gitu dari lemarinya si Tante Mirna. Kayak ada barang jatuh gitu, dan memang lemarinya agak kebuka. Terus akhirnya dia lihat dong lemarinya. Nah ternyata yang jatuh itu adalah sebuah kotak album. Nah sahabat Kartini kan biasa dong kita kan kalau naruh foto atau album gitu kan di kotak gitu ya. Nah itu ternyata jatuh tuh dari lemari yang paling atas. Terus gitu, waduh ini foto-foto. Dipungut-pungutin lah sama si Lisa ini. Cuman dia bingung. Loh kok banyak banget foto bapaknya di situ. Sementara kan si Lisa kan taunya Tante Mirna ini adalah 3 serangkai ya. Jadi Tante Mirna, ayahnya dan ibunya itu memang sahabat dari SMA. Nah terus dia gitu, loh ini kok cuman kok kebanyakan foto-foto papaku nih gitu. Jadi foto papahnya Lisa itu waktu muda gitu ya. Ya dengan rambut agak gondrong, terus dia gitu ya dengan gaya tren pemuda pada saat itulah gitu. Terus anehnya si Lisa nih, mana nih foto-fotonya Tante Mirna, kok nggak ada? Yang ada itu cuman foto papanya waktu masih muda, teman-temannya, dan ibunya si Lisa. Dia tuh sampai nyari-nyari, loh Tante Mirna nih di sini mana ya? Akhirnya sahabat Kartini, si Lisa ini berasumsi nih, waduh, oh jadi begitu si Tante Mirna. Wah jangan-jangan Tante Mirna ini adalah seorang pengkhianat yang sok-sokan aja nih jadi sahabat ibuku. Padahal dia juga naksir sama papaku gitu ya. Terus ya gitu tiba-tiba Tante Mirna pulang nih. Mobilnya datang ke garasi, terus dia gitu si Lisa keluar dari kamar, bete nih dia, mukanya bete. Terus gitu Tante Mirna nanya, Lisa kamu kenapa gitu. Terus gitu si Lisa langsung aja ya dia bacotnya gitu ya. Langsung dia bilang, Tante Mirna tuh ada apa ya sama papaku ya gitu. Jadi Tante Mirna tuh pacaran juga sama papaku waktu SMA. Nah disitulah Tante Mirna itu langsung shock gitu ya. Langsung kaget gitu. Dan dia bilang, bukan begitu, aku ini adalah sahabat ibumu. Iya, cuman kenapa kok foto papaku banyak banget di rumah ini gitu. Loh kamu tahu dari mana? Ya si Lisa cerita dong bahwa lemarinya itu udah terbuka dan ada barang jatuh gitu. Sampai akhirnya dia ninggalin gitu aja Tante Mirna saking kesel ya. Karena dia merasa bahwa Tante Mirna ini adalah orang yang sangat tega gitu ya. Kok bisa sih jatuh cinta sama suami sahabatnya sendiri gitu.
Terus akhirnya dia pulang ke rumah, dia langsung nyapa ibunya dan bilang, "Mah, aku nggak mau lagi ketemu Tante Mirna dan aku minta Mama jangan temenan lagi deh sama Tante Mirna. Gak bener itu orang." Ibunya kan bingung dong. "Loh, kenapa?" gitu. "Iya, karena Mama tuh nggak tahu ya kalau dia tuh juga naksir tahu sama Papa gitu. Dia tuh so-soan aja tuh baik-baikin Mama gitu." Nah, semenjak itu sahabat Kartini, Lisa nggak mau lagi deh kalau misalnya mau ketemu Tante Mirna. Jadi Tante Mirna ini sama ibunya tetap jadi sahabat ya gitu, walaupun dilarang sama Lisa, cuman ibunya. Jadi si Tante Sri ini tetap dia berteman dengan Tante Mirna walaupun diam-diam di luar ke mall gitu ya. Nah, si Lisa tahu nih. Terus udah gitu pada sebuah kesempatan, karena si Lisa ini udah nggak mau ke salonnya Tante Mirna lagi karena dia bete ya sama Tante Mirna, dia pergilah ke salon deket-deket situ juga gitu. Terus udah gitu ya, namanya di salon ya kan tempat perempuan itu bergosip. Jadi ada ownernya nih si salon ini, dia juga akhirnya nyapa si Lisa. Terus udah gitu ngobrol-ngobrol. Nah, di situ terkuak lah. Jadi yang punya salon itu bilang sama Lisa, "Lisa, kamu tahu nggak sih, kok kamu sekarang kok jadi ke salonnya Tante sih?" gitu. "Biasanya kan ke Tante Mirna." "Enggak ah, pokoknya aku udah kesal deh sama Tante Mirna." Nah, terus si Lisa ini mendapatkan informasi nih dari si pemilik salon ya. Sebut saja Tante W ya. Tante W ini dia cerita, ngegosip lah di situ. Dia bilang sama Lisa, Lisa, kamu tahu nggak sih kalau sebenarnya Tante Mirna itu transgender gitu. Dulunya tuh dia laki-laki, cuman pada saat dia pindah nih ke kota S ini, dia udah berubah jadi perempuan. Terus katanya si Mirna ini dulu pernah menikah dan punya anak perempuan yang sekarang udah nggak tahu di mana. Ya namanya salon ya sahabat Kartini ya, info-info begitu kan langsung tersebar luas gitu ya, masuk kuping, bukan masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi langsung masuk di kepala, langsung masuk di hatinya si Lisa ini. Dia langsung, "Hah? Waduh, jangan-jangan Tante Mirna itu, hah? Papaku gitu?" Nah udah tuh dia langsung cepet-cepet, itu rambut belum selesai, dia langsung cepet-cepet dia pulang ke rumah. Terus dia gitu dia buka lagi dong album ibunya. Dia perhatiin lagi gitu kan ya, foto-foto bapaknya waktu masih muda. Terus dia gitu dia langsung inget-inget profil Tante Mirna ya, dengan gesturnya, dengan senyumannya, terus gitu dengan semuanya deh, pokoknya dia inget-inget gitu. Dan dia disitulah dia surprise banget, dan itulah dia mendapatkan sebuah fakta ya. Aduh, berarti selama ini Tante Mirna itu adalah papaku. Oh my God, oh mama, oh papa. Lisa udah yang 22 tahun aku kenal sama dia, si Tante Mirna ini itu adalah tante aku, sahabat ibu aku. Ternyata dia adalah papaku dan dia adalah transgender. Wah, dia stres banget sahabat Kartini, langsung yang aduh gimana coba deh kalau sahabat Kartini ada di posisinya si Lisa ini, apa nggak gimana tuh rasanya. Saya sih nggak kebayang ya. Nah terus begitu singkat cerita, mamahnya pulang, langsung nih si Lisa ini langsung ngedonder ibunya ya kan. Mama kenapa nggak pernah ngasih tahu kalau ternyata Tante Mirna itu adalah ayahku. Nih kalau di film-film nih ibunya udah teret gitu ya. Pokoknya udah langsung yang, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi si Tante Lisa nih jadi Tante Sri ini ibunya Lisa udah nggak bisa ngomong apa-apa, dia langsung terdiam, membeku, membiru, nggak membiru deng, pokoknya langsung surprise banget. Terus udah gitu Lisa langsung bilang, "Tega banget ya mama tuh ngebohongin aku selama ini, ternyata papa tuh juga ngebohongin aku, ternyata yang namanya Tante Mirna itu adalah ayahku, kenapa kok bisa sampai kayak gini, aku malu," gitu ya. Ya gimana dong sahabat Kartini, shock berat. Terus udah gitu akhirnya Tante Sri ya, ibunya Lisa,
Akhirnya dia membuka cerita itu semua, bahwa sebenarnya dari SMA ketika mereka masih pacaran ya, ibunya Lisa ini udah tahu gitu orientasi seksual dari ayahnya Lisa ini yang memang feminin banget. Nah, hanya saja karena ibunya Lisa ini jatuh cinta banget ya, karena perawakannya si bapaknya Lisa nih baik, terus gitu penyayang. Nah, padahal bapaknya Lisa itu menganggap ibunya Lisa itu sebagai sahabat terdekatnya. Nah, dan waktu SMA memang memiliki intention atau niat untuk tidak gimana ya, untuk menjadi lelaki tulen. Akhirnya memang ibunya Lisa dinikahi dan mereka memiliki anak ya, si Lisa ini. Hanya saja ketika Lisa berusia 1 tahun, hasrat terpendamnya untuk menjadi perempuan tidak terbendung dan akhirnya mereka bercerai. Dan saking cintanya nih si ibunya Lisa ini dengan suaminya, dia mendukung mantan suaminya ini menjadi seorang transgender, terus udah gitu, dan akhirnya berubah nama menjadi Mirna dan membiarkan anaknya atau si Lisa ini menjadi dekat dengan sosok Mirna ini, karena memang sesungguhnya Mirna ini adalah ayahnya Lisa. Dan Mirna ini ya namanya bapak ya, ada rasa sayang yang sangat besar terhadap anak perempuannya, sehingga ketika Lisa ini pindah bersama ibunya ke kota S, nah Tante Mirna ini pun juga ikut pindah demi dekat dengan anaknya. Nah, sahabat Kartini, sampai dengan saat ini redaksi kami kemarin menghubungi sosok Lisa ya, dan dia masih belum menerima kenyataan ini. Dan untuk hubungannya dengan Tante Mirna, dia belum mau mengakui karena adanya rasa malu dan merasa dikhianati. Dan saat ini Lisa sudah bekerja di kota J menjadi seorang marketing juga di salah satu perusahaan e-commerce di kota J. Nah, sahabat Kartini, kita semua tahu mendapati fakta seperti itu memang tidaklah mudah. Bener nggak? Kisah-kisah seperti Lisa ini baru satu. Saya melihat banyak nih di dunia ini yang terjadi seperti itu. Di dalam kehidupan selalu ada surprise-nya dan kejutannya. Tergantung kita bagaimana kita menerima kejutan atau surprise itu. Karena hidup di dunia ini tidak semuanya kita ketahui. Banyak sekali yang kita tidak ketahui. Nah, untuk Lisa, sahabat Kartini, kemarin kita ngobrol dengan Lisa dan kita bilang sama dia bahwa ini adalah kenyataan, maka Lisa bisa menyambut kenyataan itu. Kita juga paham bahwa tidak semudah itu untuk menerima seorang ayah yang telah menjadi transgender dan telah membohonginya selama puluhan tahun ya. Nah, hanya saja kalau dia bisa melihat bahwa ayahnya tetap sayang dengan dia dan ibunya juga tetap sayang dengan dia, dan kita bisa tahu bahwa Tante Mirna juga merindukan Lisa. Bagaimana menurut sahabat Kartini? Nah, sahabat Kartini, kalau Anda memiliki cerita-cerita, sebuah kisah nyata seperti si Lisa ini atau cerita-cerita yang lain, yuk kirim dong ke redaksi Majalah Kartini. Hubungin kita di WhatsApp ini, di sini ya, atau tulis di kolom komentar. Kita akan menghubungi sahabat Kartini. Sekian saja, jangan lupa ikutin terus episode selanjutnya. Oh Mama, Oh Papa, sebuah kisah nyata.